Zoom, Pak. Hmm? Nggak apa-apa sambil jalan. Nanti Disiapkan, monggo. ketika presentasi itu nanti beliau masuk merapat kemudian. Nggih. Ini dapat info beliaunya istirahat karena tensi tinggi, Pak. Oh ya sudah, Pripun? nggih. Ganti Oh yang lain. ya, Nggih, nggih. Ganti yang lain yang aja. sudah siap aja kalau gitu. Oh, Nggih, ngoten. nggih. Yang Nggih, siap. ngapunten. Nggih. Nggih, Pak Pak. Ahmad Nasir, ada? Saya Pak Abdul Haris Pak. Oh, Abdul Haris. Oke, nggih. Iya. Mas Abdul Haris, monggo. Untuk Untuk mentornya anunya sudah nanti siap ya Mas Abdul Haris, mentornya. ini baru disiapin Pak. Nanti menyusul setelah saya itu Pak Oke, monggo. presentasi. Jangan presentasi dulu kalau begitu. Izin nggih Pak share screen. Ya. Jangan lupa direkod ya, atau mungkin ada sudah ada petugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat wabarakatuh. Bapak yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Toha SAG MSI selaku penguji seminar rancangan aktualisasi. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Junaidi MPD selaku host dan moderator kami. Dan yang terhormat dari Bapak Hari Ihsan Darmawan SHI selaku pemulung. Di sini saya untuk judul rancangan aktualisasi saya mengambil judul optimalisasi penyebaran informasi program layanan melalui Instagram di KUA Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Untuk latar belakang ini, selama ini sebagian besar masyarakat untuk memperoleh informasi dari program layanan di KUA Kecamatan Gemolong itu masih harus langsung datang ke kantor atau penyampaian dari mulut ke mulut, dan juga KUA cuma menyediakan media cetak sederhana. Kenapa judulnya nggak bisa tampak ya, Mas? Judulnya Mas, Ini Pak, ditarik ke atas ini. dulu. Ini kan Ya, kalau langsung pendahuluan. Judulnya dulu. langsung Iya Pak, pendahuluan, ya. ini Pak, di ini. Di cover saya Pak. Tuh, Oh, lagi oh ini. Oh ini. optimalisasi Iya. penyebaran. Oh, secara judul tersendiri digabung. Iya. Ya, ya, lanjut. Untuk KUA Kecamatan Gemolong memiliki visi terwujudnya keluarga sejahtera, agamis, cerdas, dan berbudaya halal, serta menghormati perbedaan. Dan untuk misi di KUA Kecamatan Gemolong memiliki 6 misi. Yang pertama, meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk. Yang kedua, mewujudkan keluarga sakinah. Yang ketiga, melakukan pembinaan produk halal. Yang keempat, meningkatkan pembinaan ibadah sosial dan wakaf. Yang kelima, meningkatkan kemitraan umat. Dan yang keenam, meningkatkan kualitas pembinaan jamaah haji. Untuk dari judul tersebut, saya dapat dari menganalisis dari 5 isu yang saya temukan di KUA Kecamatan Gemolong. Untuk isunya, pertama, minimnya digitalisasi pengelolaan arsip di KUA. Yang kedua, kurang optimalnya penyebaran informasi terkait program dan layanan KUA. Yang ketiga, kurangnya modul bimbingan pranikah yang berbasis digital. Yang keempat, keterbatasan sarana ruangan di KUA dalam mendukung efektivitas layanan dan kegiatan. Yang kelima, kurangnya tenaga penghulu untuk memenuhi pencatatan nikah yang meningkat. Kemudian saya menemukan core isu tersebut, yaitu kurang optimalnya penyebaran informasi tentang program dan layanan KUA. Untuk fishbone dari core isu tersebut, dari man atau manusia, kurangnya keterampilan digital pegawai. Dari segi material, yaitu minimnya penggunaan media sosial. Dari segi metode, itu lebih fokus pada pelayanan langsung. Untuk milieu, karena masyarakat kurang aktif mencari informasi terkait program layanan KUA Kecamatan Gemolong. Untuk gagasan pemecahan isu, saya akan melakukan optimalisasi penyebaran informasi terkait program layanan KUA agar masyarakat mengetahui program apa saja yang ada dan kelengkapan berkas yang akan dibutuhkan. Nah, untuk gagasan kegiatan, saya yang pertama itu membuat rancangan aktualisasi dengan tahapan konsultasi dengan mentor, menyusun rencana kerja, dan menyusun rencana kerja dengan mentor.
Yang untuk kegiatan kedua yaitu koordinasi dengan teman sejawat, yaitu dengan memetakan profil layanan, menyesuaikan akun Instagram KUA, menetapkan standar tampilan, dan juga membuat kalender bulanan atau mingguan. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu memproduksi konten digital, yaitu dengan mendesain konten yang menarik yang berupa infografis, poster digital, dan juga story interaktif. Yang untuk kegiatan keempat yaitu publikasi dengan mengunggah konten sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dengan memanfaatkan konten tersebut. Yang langkah terakhir yaitu untuk evaluasi dan juga tindak lanjut dengan melakukan evaluasi dan juga membuat laporan. Untuk beberapa manfaatnya yaitu yang pertama bagi masyarakat, masyarakat bisa mendapatkan informasi layanan secara mudah, cepat, dan juga transparan. Yang kedua, memahami prosedur dan juga Bu, langsung persyaratan aja, Pak. layanan. Nggak usah manfaat, Oh, nggak usah langsung. dibaca. Langsung ke anu Sudah, Pak. aja. Oh, sudah selesai. Iya. Oh, oke. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya terkait judul saya, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bapak Mentor untuk memberikan penguatan. Monggo kami persilahkan. Halo, Bapak Mentor. Mbak Mbak Ana, mentornya Pak, sudah siap? dari Belum. ya, Pak. Sampun, sampun Bapak Tasimin sudah di ini breakout room, Pak. Iya. Monggo, Pak Mas Abdul Haris, mentornya sudah siap? Belum. Ampun. Sudah, Pak. Hmm. Mbak Ana urutan yang nomor selanjutnya nomor 7 suruh masuk, yang 5 suruh nomor 6 sampai 10 suruh masuk ke breakout room nggih. Oh, nggih. Ini setelah ini berarti saya presentasi nggih, Pak. Heeh, nggih. Nggih. Iya. Monggo Bapak Mentor untuk memberikan penguatan kepada Mas Abdul Haris. Kami persilahkan. Monggo Pak Bambang, Pak Mentor. Pak Hen. Pak tunggu itu. Menang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Ji. Ya, di sini saya mentor dari Mas Abdul Haris selaku CPNS penghulu pertama di KUA. Alhamdulillah dengan ini Kamu tuh suaranya, Pak. Kamu tuh. Ngapunten, Pak, nih Agak keras ada sedikit Pak. kendala, Pak. Bapak. Halo, sampun. Halo. Halo, monggo. Bapak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya selaku mentor dari saudara calon penghulu di Kecamatan Bolong yaitu Mas Haris. Ya, di sini Mas Haris mengambil judul tentang optimalisasi penyebaran informasi program melalui Instagram di Kabupaten Bolong Kabupaten Sragen. Ya, dengan adanya saat ini, alhamdulillah Halo, gimana Pak? ya Pak. Monggo, sampun. Sudah, Pak. Sudah.
yang sangat luas. Oke, kalau sudah ya? Sudah belum? Mas Nazi. Sudah, Pak. Bisa bisa nggak Pak? Bisa terdengar nggak Pak? Tadi belum jelas banget. Halo, halo. Bisa jelas nggak Pak ini suaranya? Monggo, lanjut. Bisa. Oh iya. Ya Pak, Alhamdulillah dengan SDM, bersama SDM di KUA Kecamatan Polong, semoga akan mempertambah yaitu pelayanan masyarakat yang semakin luas, semakin prima, dan bisa terakses seluruh masyarakat di Kecamatan Gemolong, baik yang langsung datang ke KUA ataupun melalui yaitu pelayanan melalui program pelayanan melalui Instagram. Dengan adanya layanan ini, insya Allah pelayanan-pelayanan yang ada di KUA Kecamatan Gemolong bisa terakses oleh masyarakat luas. Karena apa? Di KUA Gemolong tidak hanya pelayanan nikah atau rujuk, tapi sebagian besar masyarakat itu kan mengenalnya cuma kalau di KUA itu pelayanan nikah, padahal di KUA itu ada pelayanan nikah rujuk, ada wakaf, ada kemasjidan, ada keluarga sakinah, ada haji, dan insya Allah dengan adanya yaitu latsar ini yang diangkat oleh Mas Haris, semoga pelayanan KUA yang semula hanya bisa diakses masyarakat yang datang langsung ke KUA, tapi dengan adanya ini insya Allah masyarakat luas, terutama khususnya di masyarakat Kecamatan Gemolong, bisa mengakses informasi-informasi yang ada di KUA Kecamatan Gemolong agar lebih transparan dan lebih akuntabel. Semoga pelayanan di KUA Kecamatan Gemolong semoga selalu bisa diakses masyarakat sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mencari informasi, tidak hanya informasi tentang nikah, haji, wakaf, kemasjidan atau keluarga sakinah, insya Allah nanti masyarakat bisa langsung mengakses. Di situ ada banyak pelayanan-pelayanan KUA Gemolong yang akan bisa diakses oleh masyarakat luas, yaitu masyarakat Kecamatan Gemolong. Dan semoga ke depan Mas Karis sebagai penghulu pertama di KUA Kecamatan Gemolong bisa menjadikan KUA Kecamatan Gemolong akan lebih maju dan akan selalu yaitu mengutamakan yaitu kepentingan dan pelayanan masyarakat Gemolong khususnya. Mungkin itu dari saya selaku mentor dari Mas Karis. Semoga ke depan Mas Karis akan bisa yaitu menjadikan KUA Gemolong lebih maju dari KUA yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya Pak selaku mentor. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Ihsan Darmawan. Selanjutnya Bapak Penguji, Bapak Dr. Nurz Haji Muhammad Toha SAG MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Wi Utama, guru saya yang terhormat Bapak Dr. Haji Junaidi, Pak Mentor yang sangat saya hormati, Saudara Abdul Haris. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh saudara dan Pak Mentor juga mulai wakaf, yakat, macam-macam itu kan jana pembinaan, pernikahan gitu. Sementara ini kan melalui Instagram. Ya, intinya isinya Instagram itu apa saja? Itu Pak, ada storyline, terusan bisa itu Pak, video-video seperti itu Pak. Iya, tapi kan harus mewakili karena ini pelayanan kan. Program layanan, berarti layanan di KUA apa saja. Video tentang wakaf ada. Itu Pak, rencana Pak untuk saat ini saya akan membuat flyer-flyer terkait program layanan yang ada di KUA Pak. Nah iya, isinya data semua. Wakaf, terus kemudian Binwin, apalagi KUA itu. Oh, kegiatannya Pak. Iya, ini kan wakaf, program layanan. Layanan KUA itu apa saja? Ayo saya pencatati. Layanan KUA itu apa saja? Untuk pernikahan, terusan wakaf, apalagi? Ya, terus nikah,
dan juga bimbingan keagamaan, Pak. Mm-mm. Berarti harus materinya ada semua karya sampean Nggih, itu yang di Instagram itu karena zaman bunyi program layanan tidak ada program bin-win atau program layanan pernikahan. Berarti semua aktivitas KUA itu harus ada di situ. Ya, nggih, nggih, siap. KUA itu aktivitasnya apa harus ada berupa flyer, berupa video itu harus ada semua. Ini Pak yang menjadi tentang wakaf ini videonya. Yang pernikahan Pak ini videonya. Begitu harus ada semua nanti ya. Itu dipresentasikan ketika ujian hasil ya. Nggih, siap. Nah, terus itu di KUA itu jangan diakronim kantor urusan agama. Karena yang lain itu belum tentu tahu kuah, kuah apa. Enggak kuah semur, Oh, kuah rawon, kuah bakso, Hmm. kuah gulai begitu. Iya. nggih. Oke, cukup. Untung saudara coachnya guru saya tercinta Pak Dr. Haji Junaidi. Terima kasih saya kembalikan pada beliau dan Oke. terima kasih Pak Mentor. Oke, terima kasih Bapak Kepala Balai selaku penguji, Bapak Mentor, Bapak Darmawan, dan Mas Abdul Haris. Oke, kami persilakan untuk melanjutkan pekerjaannya, Bapak. Oke, selanjutnya kita masuk pada Mbak Nasrullah, Ana Nasrullah. Monggo kami persilakan. Waktunya 7 menit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Toha selaku penguji, yang kami hormati Bapak Junaidi selaku coach, dan yang kami hormati Bapak Tasimin selaku mentor. Perkenalkan, saya Ana Nasrullah sebagai CPNS Guru Kimia di MAN 1 Kota Semarang. Pada hari ini mohon izin untuk menyampaikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Media Adobe Flash untuk meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran kimia di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang. Untuk latar belakangnya, saat ini penggunaan teknologi dalam pembelajaran sudah semakin luas dan inovatif. Namun, masih ada kendala yaitu literasi digital yang belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya pada pembelajaran kimia yang merupakan mapel yang berisi materi-materi yang bersifat abstrak dan sering dianggap sulit oleh sebagian siswa. Oleh karena itu, diharapkan kedepannya teknologi digital ini benar-benar sebagai katalis yang dapat mempercepat peningkatan mutu pembelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan, adaptif, dan kontekstual. Begitu juga di MAN 1 Kota Semarang, terdapat beberapa isu terkait pembelajaran kimia. Yang pertama yaitu belum optimalnya pemahaman kimia yang bersifat abstrak. Kemudian yang kedua ada belum optimalnya penggunaan laboratorium kimia untuk pembelajaran praktikum. Yang ketiga kurangnya motivasi belajar siswa. Yang keempat kurang optimalnya pemanfaatan media berbasis teknologi pada pembelajaran kimia. Dan yang kelima belum optimalnya pelaksanaan kurikulum cinta atau pembelajaran mendalam dalam pembelajaran kimia. Dari kelima isu tersebut, saya analisa dengan metode APKL, lalu dengan pendekatan USG, urgensi, seriousness, and growth, sehingga didapatkan core isu kurang optimalnya pemanfaatan media berbasis teknologi pada pembelajaran kimia. Kemudian saya juga apa namanya yang isu yang perlu diselesaikan ini kita Dengan kan penyuluh agama. kita selesaikan dengan Fishbone, yaitu ada faktor-faktor spesifik. Yang pertama, kurang inovasi guru untuk mengembangkan metode yang inovatif karena kurangnya waktu untuk menyiapkannya. Yang kedua, material, penggunaan platform e-learning kurang optimal. Yang ketiga, ada metode media pembelajaran yang belum interaktif. Dan yang keempat, milieu literasi digital masih rendah. Nah, dari core isu tersebut, gagasan kreatif yang saya miliki yaitu optimalisasi pemanfaatan media Adobe Flash untuk meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran kimia di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang. Gagasan tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai ASN berakhlak karena mendorong pelayanan pendidikan yang berkualitas, profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan siswa.
Kemudian mendukung manajemen ASN karena selaras dengan kedudukan dan peran ASN. Dan yang terakhir juga selaras dengan smart ASN. Karena dengan penggunaan teknologi pada abad ke-21 ini menjadikan ASN yang mempunyai digital skill dan digital culture. Untuk rancangan aktualisasi saya, rancangan kegiatannya dilaksanakan pada 2 Oktober sampai 12 November 2025. Untuk kegiatan pertama pada tanggal 2 sampai 4 Oktober 2025, saya melakukan perencanaan kegiatan aktualisasi yaitu dengan konsultasi dengan Bapak mentor saya yaitu Bapak Tasimin selaku Kepala Man 1 Kota Semarang. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu menyusun rancangan kerja. Di sini saya menyusun CP, TP, ATP, dan juga RPP untuk pembelajaran pada saat aktualisasi. Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu tanggal 15 sampai 28 Oktober 2025, saya mengimplementasikan pembelajaran kimia yang sesuai dengan RPP yang sudah saya rancang sebelumnya. Kemudian untuk kegiatan 4 yaitu mengevaluasi hasil belajar siswa dan merefleksikannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar dan mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran kimia yang digunakan. Untuk kegiatan terakhir yaitu evaluasi kegiatan dan rencana tindak lanjut. Kegiatan ini berisi pembuatan laporan dan juga berbagi praktik baik kepada rekan sejawat guru kimia yang ada di Men 1 Kota Semarang. Nah, dari rancangan aktualisasi saya, output yang kami harapkan karena ini untuk meningkatkan hasil belajar, jadi yang pasti kita ambil dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Jadi aspek kognitifnya yaitu peningkatan hasil belajar diperoleh dari kegiatan pretest dan posttest siswa saat pembelajaran. Kemudian untuk aspek afektifnya yaitu kita ambil dari peningkatan motivasi dan minat belajar siswa. Ini saya ambil datanya dari angkat respon siswa. Dan yang ketiga, untuk aspek psikomotorik itu kita lihat dari peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran yang pasti yaitu untuk mengembangkan keterampilan teknologi dan literasi digital pada kebutuhan pembelajaran di abad ke-21. Terima kasih. Mungkin sebelumnya ada penutup. Sungguh indah bunga di taman. Cakep. Mohon maaf Pak, ini agak ngeheng ya. Ya, ketutup itu. Tapi sudah selesai toh, Mbak? Ya sudah. Oke, kalau sudah selesai, kita Ini lanjutkan kepada Bapak Mentor, Bapak Monggo, Pak Yai Tasimin. saya stop dulu. Belum selesai Terima pantasnya Pak. kasih. Oke. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yai Tasimin. Bapak Dr. Muhammad Toha yang saya hormati, Pak calon Dr. Junaidi. Apa harus profesor ya Pak Junaidi? Kawan lamanya, sudah lama sekali Pak Junaidi yang saya Iya. hormati. Dan guru kami, Ibu Ana Nasrullah, yang sedang mengaktualisasikan Biman 1 Kota Semarang. Baik, melihat dari judul yang diajukan ke saya terkait dengan pemanfaatan media Adobe Flash, ini saya berharap adanya peningkatan pembelajaran yang lebih konkret yang dilakukan oleh Ibu Ana dengan menggunakan digital. Jadi teknologi digital ini memang di Man 1 Kota Semarang belum optimal. Maka dengan adanya gagasan ini, isu ini, saya sangat berharap nanti bisa bermanfaat lebih baik dalam mencapai hasil belajar siswa. Dan tentunya nanti kalau ini memang berhasil baik, saya selaku kepala madrasah tentunya akan mengembangkan ke guru-guru kimia yang lain. Karena guru kimia lain juga belum mencoba menerapkan media ini. Jadi kami sangat mendukung dan mendorong agar ini cepat terrealisasi dan hasilnya seperti apa saya tunggu dari Ibu Ana.
Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasimin. Sahabat lama tapi jutak saya nih. Ya. Monggo Pak penguji, Bapak Dr. Muhammad Toha, kami persilahkan. Masih di unmute, Pak. Baik, terima kasih Saudara Anna Nasrullah. Saudara bersyukur mendapatkan coach sosok hebat. Beliau adalah guru saya, Widyaswara Utama, Pak Dr. Haji Junaidi. Kemudian Pak Tasimin, mentor yang saya hormati pula. Optimalisasi pemanfaatan media upload flash untuk meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran kimia. Ini untuk seluruh peserta didik ya, yang ada di Madrasah Aliyah ya. Kelas di kelas 11, Pak. Kelas 11 J. aja. Ya, Kelas kelas 11 aja ya. 11.5 dan 11.6. Ya, itu nanti dijelaskan ya, biar nanti yang tanya itu tidak ngobrol-ngobrol kemana-mana ya. J. Ya, kemudian pertanyaan saya, besok itu saudara menunjukkan hasilnya meningkat. Yeah. Yang kedua, bahwa medianya itu optimal. Itu dua itu harus disampaikan untuk menjawab itu kan. Ya, terus berarti yang sampai kepada saya apa? Yang pertama hasil belajarnya, peningkatan hasil belajarnya itu dari pretest dan posttest saat pembelajaran. Kemudian respon siswa juga Bapak setelah pemakaian media flash ini dalam pembelajaran kimia, saya memberikan angket ke siswa untuk mengetahui respon siswa bagaimana media yang kita gunakan dalam pembelajaran kimia itu apakah sudah optimal atau bisa meningkatkan motivasi siswa seperti itu. Terus jadi dua itu sekurang-kurangnya ya, hasilnya meningkat Pak. Ini kan indikatornya kalau berupa angka-angkanya naik. Iya. Kemudian optimal, gitu kan? Itu dijawab. Ya, laporan hasil itu menjawab itu. Terus kemudian pelaksanaannya gimana? Dokumentasi pelaksanaan berupa foto maupun video. Baik, itu harus jadi semua ya, dan dipresentasikan pada saya sebulan lagi. Ya, terima kasih Pak Tasimin, terima kasih guru saya Pak Wi Utama, Pak Haji Junaidi, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Ana dan Pak Tasimin nih ya. Terima kasih Pak Sineti ya. Monggo. Katanya agak pusing ya. Ya, kalau pusing apa itu keluar dengan saya jadi tidak pusing. Siap, siap Pak Jun. Kita lanjut. Mohon pamit, assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam, matur nuwun Bapak. Pak Ahmad Nasir Siap Pak Ahmad Nasir? Pak, pulang siap. Pak Ahmad Nasir untuk mentornya siap? Siap Pak. Siap. Oke. Monggo kami persilakan Pak Ahmad Nasir untuk memaparkan hasil karyanya. 7 menit saja silakan. Oke, siap. Izin saya tututin. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Toha SAG MSI selaku penguji. Yang terhormat kepada Bapak Mentor Bapak Wadoyo SSY selaku mentor. Dan yang terhormat kepada Coach Bapak Dr. Andes Haji Junaidi MPD. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik melalui Digitalisasi Penataan Jadwal Tugas Penghulu berbasis Google Calendar di KUA Kecamatan Kesmantoro. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Nasir Hasbullah. Saya merupakan calon penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Kesmantoro, Kabupaten Wonogiri. Adapun latar belakang mengapa
saya mengambil judul ini yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, menjadi landasan utama yang mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan wajib memenuhi hak dasar warga negara dan memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. KUA Kesmantoro menghadapi tantangan khususnya pada penataan jadwal penghulu yang masih menggunakan manual dan rentan terjadinya kesalahan. Resiko bentrok jadwal dan kurangnya transparansi memerlukan solusi digital berbasis Google Calendar agar menciptakan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Adapun tujuan dari ini adalah mendukung smart government di KUA Kecamatan Semantoro melalui sistem penjadwal digital yang efisien dan transparan. Dan manfaatnya adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan KUA melalui transparansi dan akurasi jadwal pelayanan publik agar lebih cepat, akurat, dan terpercaya bagi masyarakat. Berikut ini adalah deskripsi analisis isu APKL yang berjumlah 5 dan saya sederhanakan menjadi 3 dalam bentuk analisis USG. Dari analisis USG ini memunculkan core isu yaitu belum adanya digitalisasi penataan jadwal tugas penghulu di Kesmantoro. Adapun data atau fakta dari core isu permasalahan ini adalah sistem penjadwalan masih manual, di mana di KUA Kesmantoro ini penataan jadwal masih menggunakan sistem manual seperti pencatatan di buku agenda. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan dengan manajemen ASN, di mana isu ini berkaitan dengan pengelolaan jadwal akad perkawinan yang belum optimal, yang merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen ASN untuk memperbaiki tata kelola dan efisiensi kerja. Yang selanjutnya yaitu dampak dari isu tersebut, yaitu resiko tinggi terjadinya bentrok atau lupa jadwal, kurangnya transparansi dan aksesibilitas. Dari isu tersebut muncul gagasan kreatif yaitu peningkatan efisiensi pelayanan publik melalui digitalisasi penataan jadwal tugas penghulu berbasis Google Calendar di KUA Kecamatan Kesmantoro. Adapun langkah-langkah kegiatan, terdapat 5 langkah kegiatan. Yang pertama yaitu rancangan kerja dan edukasi awal tentang pentingnya digitalisasi penjadwalan. Untuk tahap yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan Kepala KUA selaku mentor berupa output notulensi atau lembar arahan dari mentor. Ayo, gimana? Apa terlempar? Halo Mbak Catur, bisa dengar? Bapak, Ini kemana ini Mas Anu ini? sebentar sedang saya WA Bapak. Ahmad Nasir, apa keluar? Apa Oke. terpental? Gimana Mas Nasir? Oh, mati lampu katanya Pak. Oh, mati lampu. Ya Allah. Nggih, nggih. Terus, Udah, nggih, anu aja, bisa nggak Zoom pun dia? Pa- kedap. Pakai Bisa enggak Pak tethering, ini? pakai Pakai tethering. tethering HP jenengan Pak? Bisa enggak? Oke. Oh, niki sedang proses Pak. Nggih, kedap nggih. Ini kita terima pakai HP. Sampai Oh, mana tadi? Udah, langsung ke anu aja lah. Matrix tadi sudah belum? Sudah Pak, langsung matrik ya. Ya, langsung matrix aja.
Yang selanjutnya yaitu kegiatan. Yang kegiatan yang pertama yaitu rancangan kerja dan edukasi awal tentang pentingnya digitalisasi penjadwalan. Tahapan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan Kepala KUA selaku mentor, menyusun rancangan kerja dan pengenalan Google Calendar. Yang kegiatan yang kedua yaitu koordinasi dengan teman sejawat dan membuat materi tentang penggunaan Google Calendar. Untuk tahapannya yaitu membuat materi tentang penggunaan Google Calendar, menyiapkan akun Google Calendar, dan untuk tahapan yang ketiga yaitu melaksanakan simulasi tentang penggunaan Google Calendar. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu implementasi dan mengidentifikasi sistem penjadwalan. Untuk tahapan yang pertama yaitu Satu menit melakukan lagi, Mas. implementasi sistem penjadwalan digital, menganalisis hasil, mengidentifikasi kendala. Untuk kegiatan yang keempat yaitu publikasi kepada masyarakat terkait. Tahapan yang pertama yaitu membuat desain visual sederhana berupa pamflet digital atau poster. Untuk langkah yang kedua yaitu melakukan publikasi melalui media sosial. Untuk kegiatan yang lima yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Untuk tahapan yang pertama yaitu melakukan evaluasi hasil penerapan Google Calendar Waktunya habis, Mas. dan melakukan rencana tindak lanjut dan menyusun laporan akhir. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bapak Junaidi. Monggo, Pak. Oke, terima kasih, Mas. Selanjutnya Oke, Bapak mentor untuk memberikan penguatan. Monggo kami persilahkan. bentar, Pak. Bapak mentor terpental dari Zoom. Hmm. Mati lampu soalnya. Oke. Napa ngangge niki? Mboten napa-napa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Enggak enggak apa-apa apa-apa, nggih. asalkan Enggak apa-apa. geser dulu terus beliau. Oh nggih, nggih niki mawon nggih. Monggo memberikan pemaparan. Monggo. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini Oh, Bapak Waloyo, Kepala nggih, KUA Kismantoro. nggih. Dengar mboten, Pak? Udah terdengar. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh saudara kami, Ahmad Nasir Hasbullah. Bah, monggo, Pak. Halo, Halo, halo. sudah terdengar? Sudah bisa Nggih, menyambung Pak? Mas Sagat, monggo, monggo, lanjut. Ya, kita terkait dengan apa yang dipaparkan oleh saudara Ahmad Nasir Hasbullah. Memang selama ini secara masih manual, Pak. Secara penjadwalan jadwal itu masih manual. Maka ini terobosan baru sistem dengan digitalisasi penataan jadwal tugas penghulu ini sangat tepat dan relevan karena isu ini bukan hanya internal KUA tapi langsung berdampak pada kualitas pelayanan publik, Pak. Memang saat-saatnya pernikahan yang banyak, Pak, itu kadang-kadang menimbulkan apa ya, Pak? Terlebih-lebih terlebih orang Jawa itu kalau pas nikah itu kadang-kadang bersamaan, Pak, bersamaan. Bahkan nanti tanggal 6 saja itu
sudah banyak, bahkan melebihi dari 12 itu masih minta lagi tadi. Kebingungan kadang-kadang. Dialihkan ke hari lain tetap pada apa ya, pada itu orang Jawa itu biasanya sangat atau sangatnya itu loh Pak. Nah, inilah kadang-kadang. Oleh karena itu eh, sebenarnya sudah diberikan arahan dan sebagainya ini sudah penuh, tapi itu loh Pak, mempertahankan mempertahankan apa itu kalau orang Jawa itu sangat itu loh, Pak. Inilah yang menjadi kadang-kadang seakan-akan pelayanan KWA itu kurang kurang. Sebenarnya sudah berusaha Pak. Oleh karena itu solusi yang terbaik apakah dengan adanya digitalisasi penataan jadwal tugas penghulu ini nanti akan berdampak dengan lebih kualitas pelayanan publik. Tapi ini Pak, sekali lagi orang Jawa itu Pak, lebih-lebih nanti tanggal 6, 10, 8, 10 itu orang Jawa itu betul bareng-bareng itu loh Pak jadi itu. Dan sementara ini sebenarnya alhamdulillah ini datang Bapak Pak Saudara Ahmad Nasir Hasbullah ini tambah satu karena untuk Kesmantoro ini masih satu yaitu penghulu ini. Insya Allah ketambahan dengan Bapak Nasir ini nanti akan pelayanan lebih akan lebih baik. Barangkali untuk ini dulu Pak terhormat Bapak Junaidi dan Bapak Oke, terima kasih Ahmad Toha Pak itu. Yai Ahmad Nasir Iya, ya yang telah iya, memberikan penguatan kepada iya. eh Mas. Oke. Selanjutnya Pak Mentor untuk memberikan penguatan, monggo, maaf, memberikan komentarnya atau temuan-temuannya, monggo, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Haji Junaidi WI Utama yang saya banggakan, Pak Mentor yang saya hormati dan saya banggakan, Saudara Ahmad Nasir, betul ya? Oke, benar Pak. Betul. Tunjukkan judul saudara kepada saya. Oke, sebentar. Peningkatan efisiensi pelayanan publik Oke, melalui digitalisasi, penataan ya jadwal tugas penataan penghulu. jadwal tugas penghulu berbasis Google Calendar itu kantor KUA ya, jangan Oh, PUA nggih, Pak. gitu, nanti jangan PUA Oh, shop sampean. jangan disingkat, nggih, siap. Ya, kantor urusan agama Kismantoro Kabupaten Purworejo begitu ya. Wonogiri. Oh, Wonogiri ya. Wonogiri. Ya, Wonogiri. Ya, peningkatan efisiensi pelayanan publik melalui digitalisasi penataan jadwal tugas. Jadi gini, sampai yang sampai tata itu jadwalnya penghulunya berarti ya. Nggih, jadwal penghulu kan tasih manual, Pak. Dibuka agenda dan belum Terus kalau sudah terpublikasi. digital itu digitalisasi itu sama taruh di apa? Nanti taruh di Pak. Bisa diunggah di sosial media seperti WhatsApp atau Instagram atau yang Jangan lainnya, Pak. seperti nanti ujiannya repot Oh, sampean. harus. Sampean ngomong apa? Nggih, Nanti ujiannya saya tak tanya itu. Nanti sampean nggih. ngomongin yang Instagram tak takokin nggone apa jenenge website kan repot nanti. Nggone apa namanya YouTube kan repot nanti. Di apa? Sampean sampaikan. Jadi nanti produk sama itu sudah pasti. Besok itu Nggih. sebulan lagi saya produknya ini Pak. Begitu. Apa? Di WhatsApp, Pak. WhatsApp melalui penyuluh atau mudin nanti disebarkan. Itu. Nggih. Jadi artinya Status misalkan nggih. penghulu ini dinasnya menikahkan di desa ini, penyuluh itu di Nggih. desa anu gitu ya, Nggih. detail ya, Nggih, siap nggih. detail ya, Nggih. Detail. detail. Artinya itu berarti kan semua mudin sak kecamatan Nggih. Kismantoro kudu weruh. Nggih, ngertos mungkin. Ya kan karena punya jam segala kan. Nggih. Kan Nggih. iso-iso wong siji kan dikano usah pirang-pirang. Jika kan harus tahu jam sekian itu misalkan Nggih, dokter harus Anda tahu. siapa, kan gitu kan. Nggih.
Nah, itu nanti sama laporkan kepada saya berupa apa besok sebulan lagi. Berupa bukti apa bukti publikasi, Pak, seperti screenshot bahwa dokumentasi bahwa sudah terjadi terlaksana. Punya website nggak di kantor sampean itu? Ada, nggih, ada. Nah, itu kan Ada gampang, tinggal website. nempel no. Tinggal nempel no aja. Karena Oh, sampean itu nggih, ditempelkan di nggih. situ. Berkat soro-soro kan. Ojo atik mudi nih. Saya ngapain nikah itu weruh. Berarti Oh, urutannya aku mari teko desa Kiswantoro, kemudian besok saya ke desa nggih, ini. Mbak nggih, wong wis iso ro kabeh gitu loh kan gitu. nggih. Nanti Iya, juga bisa ke website, Pak, insya Allah. Kalau soalnya saya belum punya bekal untuk mengelola website, Pak. tapi kalau website kan tinggal nempel. Itu ada di tempat Nggih. sampean itu. Apa websitenya ada di kantor KUA itu ada? Ada kantor KUA, Ya tapi tinggal Lah, kalau ada kan tinggal produk belum sampean, terjalan, Pak. jaluk tolong Oh, si nggih. petugas menghandle website kan gitu aja. Oh, nggih. Siap-siap. Ya kan? Nggih. Iki Mas, taruhin di websitenya KUA, gitu aja kan. Hmm, Kalau nggih. itu ada apa operasional bagian operator yang mengendalikan itu kan gitu. Ya, Nggih, siap, Pak. ya itu kabupatennya ikut ya. KUA Kismantoro Kabupaten apa tadi itu ya. Kabupaten Wonogiri, nggih. Sama satunya dari mana? S1-nya dari Ponorogo. Darussalam. Dari mana? IAIN Ponorogo. Oh iya, Ponorogo. Sama orang Nggih. Ponorogo memang. Saya orang Perwantoro, Pak. Asli sini. Kan dekatnya ke Ponorogo. Oh iya Nggih. iya iya. Kalau kuliah dekatnya ke Ponorogo. Iya, iya, ya baik. Terima kasih. Saya kembalikan pada guru Nggih. saya, Pak Wi Utama, Siap, Pak Pak. Siap. Dr. Haji Junaidi. Terima kasih, Pak Mentor. Terima kasih Nggih. Bapak atas waktu yang telah memberikan catatan-catatan untuk tulisannya Mas Ahmad Nasir. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Mentor yang telah mendampingi Mas Ahmad Nasir. Oke, silakan untuk istirahat. Selanjutnya kita masuk pada Mbak Arum Mayasari. Silakan. Mentornya sudah siap, Mbak Arum Mayasari? Mohon maaf Bapak, sudah. Iya. Monggo, kami persilahkan. Ini ya. Eh, Perkenalkan nama saya Arumaya Sari, saya peserta latar CPNS dari Kementerian Agama. Bapak, mohon maaf Bapak, ini putus-putus. Oh, putus-putus. Ye. Ya, Pak. sebentar Pak, saya ulang Pak share screen-nya. Ya, pakai tethering sendiri aja. Ini tethering HP. Oh, sudah. Ye, monggo, Iya Pak, iya. Un- saya presentasi sebentar, dan pakai media. Untuk yang hari ini, saya ingin mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi. Tidak bisa itu, Mbak. Ih, Bapak, mohon maaf sekali, Pak. Oke, ganti selanjutnya saja. Biar disiapkan dulu. Ya, Oke, baik, Pak. Oke, mohon izin Bapak, saya share screen nggih. Mbak, silakan ini, Mbak Asih. Catur, Pak. Oh, Mbak Catur. Oke, silakan Mbak Nggih. Catur. Ye, silakan Mbak Catur. Mentornya sudah siap? Sampun join nggih. Pak, Oke, sudah silakan. terlihat, Pak? Sampun ketinggal? Sudah, monggo. Oke. Baik, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Toha selaku penguji, kemudian ada coach kami Bapak Dr. Andes Haji Junaidi, dan ada mentor saya yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Agus Triwidodo. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Penerapan Model Team Games Turnamen TGT berbasis Clash of Champions untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab murid fase E di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen. Nah, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di MA Negeri 1 Sragen itu permasalahan utama yang dialami oleh saya yaitu masih minimnya inovasi guru dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab fase E di MAN 1 Sragen. Mungkin kondisi tersebut tercipta karena pembelajaran cenderung masih menggunakan metode ceramah konvensional seperti itu. Kemudian untuk isu ini saya ambil dari menggunakan teknik analisis APKL dari 5 isu utama, kemudian kami analisis kembali dengan teknik USG dan memunculkan isu utama yaitu minimnya inovasi guru dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab di fase E di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen. Berikut adalah sedikit gambaran gambaran untuk diagram Fishbone-nya. Nah, kemudian untuk rancangan kegiatan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama tentunya akan kami awali dengan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua ada perencanaan rancangan kerja. Kemudian setelah ada perencanaan, kami melakukan penyusunan rancangan kerja. Setelah itu di kegiatan keempat akan kita lakukan pelaksanaan kegiatan terkait dengan penerapan model TGT tadi dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan di akhir nanti akan ada kegiatan evaluasi serta tindak lanjut. Berikut detailnya untuk kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor, output atau hasil yang Bu, Pak, dicapai. G. skor dulu, Pak. Jam 10. Skor dulu. Skor Pak Teh ya, Pak Kepala. Pak Kepala. Monggo, Bapak. Pak Kepala, Pak Toha. Ini. Di skor dulu nggih. Halo. Scores. Skor dulu karena jam 10 harus lagu dulu. Oh, nggih. Masuk poin. Monggo Mbak, lanjut. Sampai di mana tadi? Oke, mohon izin Bapak, saya lanjut untuk kegiatan yang pertama yaitu kegiatan konsultasi dengan mentor. Untuk output atau hasilnya yaitu ada foto atau dokumentasi saat konsultasi, kemudian ada catatan atau notulen dari diskusi konsultasi dengan mentor. Kemudian untuk kegiatan kedua yaitu perencanaan rancangan kerja, diharapkan nanti bisa terbentuknya rancangan kerja untuk teknis pelaksanaan. Kemudian untuk langkah ketiga yaitu penyusunan rancangan kerja yang mana ini nanti akan saya sesuaikan dengan CP, TP, dan ATP sesuai dengan materi yang akan diambil. Seperti itu. Kemudian untuk di langkah keempat yaitu pelaksanaan kegiatan
yang menerapkan tim games turnamen tadi atau TGT, yang mana akan saya awali dengan melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui sejauh mana kompetensi awal para murid, kemudian setelah itu kita laksanakan penyampaian materi, kemudian baru kita implementasikan model TGT itu dalam pembelajaran, dan di akhir nanti akan saya berikan evaluasi untuk para murid. Seperti itu. Kemudian untuk di langkah terakhir yaitu evaluasi dan tidak lanjut, tentunya evaluasi ini dilaksanakan bersama dengan mentor. Saya akan menerima berbagai evaluasi yang disampaikan oleh mentor agar kegiatan ini tentunya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik jika dikembangkan di kemudian hari. Seperti itu. Berikut untuk detail jadwal rencana dari minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, dan sampai yang terakhir. Mekatan mungkin Bapak dari saya Oke. cukup. Terima kasih. Terima kasih Mbak Catur. Selanjutnya Bapak Mentor. Ini Bu Win diwakili oleh Pak Agus ini. Oke, Bapak. Oke, enggak apa-apa. Bu Win tidak berdiri. Izin Bapak. Bu Win tidak mana nih? Bu Win ini tadi barusan rapat terus ada beberapa apa saudara Evans yang meninggal juga. Oh, nggih. Nggih, monggo Pak Agus. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Budi, izinkan kami untuk memberikan penguatan terhadap CPNS kami atas nama Mbak Catur terkait dengan materi penerapan model TGT berbasis Clash of Champion untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab, khususnya murid fase E di MAN 1 Sragen. Memang betul adanya kendala kami bahwasanya fase E itu sangat variabel ya. Ada yang dari MTS, ada yang dari SMP, baik swasta maupun negeri. Dengan demikian, maka kemampuan anaknya juga beragam. Selama ini memang benar adanya pembelajaran bahasa Arab ini bagi murid itu dianggap sebagai momok ya, ini materi apa, pelajaran apa sehingga mereka sangat mengalami kesulitan. Termasuk variasi di dalam pembelajaran dengan adanya model pembelajaran PGT berbasis champion ini semacam lomba ini, maka diharapkan murid itu memiliki ketertarikan terhadap bahasa Arab dan harapannya dengan adanya sudah mulai tertarik dengan bahasa Arab, mereka lebih tertarik kembali sehingga harapan kami apa? Siswa itu menyenangi pelajaran bahasa Arab. Salah satu cara metode pembelajarannya adalah dengan model game ini ya. Harapan kami Mbak Catur bisa memberikan inovasi terhadap murid di madrasah khususnya sehingga bisa mengimbas termasuk pada teman guru yang selama ini ada beberapa saya perhatikan masih bersifat kontekstual ya berdasarkan book ya. Mudah-mudahan bisa sukses Mbak Catur. Kami ucapkan terima kasih dan selalu semangat. Saya kira itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Ye. Bapak Kepala Balai untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih guru saya Pak Haji Junaidi, BI Utama, Pak Catur, Pak Mentor yang sangat saya hormati, Saudari Catur. Bersyukur mendapatkan coach Pak Dr. Haji Junaidi, Saudara. Ya, kita lihat judul Saudara, penerapan model tim games turnamen berbasis Clash of Champion untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab murid fase E di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen. Udah, kalau judulnya sudah bagus, nggak tahu DOD. Nah, cuman laporan kepada saya, setelah sebulan besok saudara menunjukkan eviden atau output berupa apa kepada saya. Oke, baik Bapak. Nanti saya akan
mempresentasikan kepada Bapak terkait dengan hasil aktualisasi saya yang tentunya sesuai dengan kegiatan yang sudah saya lakukan terkait dengan dokumentasi, konsultasi dengan mentor, nanti ada dokumentasi fotonya. Kemudian ketika pembelajaran, pelaksanaan model TGT tersebut dalam pembelajaran tentunya ada yang pertama ada dokumentasi berupa foto dan video, kemudian ada asesmen awal yaitu semacam pretest bagi siswa nilai awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dasar siswa tersebut. Kemudian di akhir nanti akan ada post test yang tentunya untuk mengetahui apakah nilai anak ini meningkat atau tidak, apakah penguasaan kosakatanya juga meningkat atau tidak, seperti itu Bapak. Hmm. Jadi yang pasti setelah dokumen-dokumen, administrasi, foto-foto, video, itu saudara harus bisa melaporkan terjadi peningkatan penguasaan Iya, kok. Ya gitu kan, iya, meningkat sebelum itu dan sesudah itu. iya Bapak. Kemudian penerapan model team games, itu saudara harus melaporkan penerapannya kayak apa. Iya. Laporan itu sama kemas kayak apa, laporan tim games itu. Laporan itu saya kemas sesuai dengan langkah-langkah dalam TGT, yaitu ada 5 langkah. Nanti akan saya kemas sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Itu di TGT itu ada presentasi, kemudian ada pembentukan tim, ada permainan, turnamen, dan di akhir ada rekognisi tim. Seperti itu Bapak. Akan saya kemas Itu sesuai semua dengan, harus dilaporkan ya. siap Bapak. Saudara S1-nya dari mana? S1-nya dari UN Sunan Kalijaga Bapak. UIN Sunan UIN, Kalijaga, jurusan bahasa Yogyakarta. Arab. Nggih, Jurusan pendidikan bahasa bahasa Arab. Nggih. Oh, baik. Cukup, terima kasih. Saya kembalikan pada guru Nggih. saya, Ya, Pak terima Coach, kasih Pak Bapak. Doktor, Haji Junaidi. Terima kasih, Pak Mentor. Oke, terima kasih Pak Pimpinan, Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang yang telah memberikan catatan. Tolong ini nanti ditindaklanjuti ya Mbak ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Bapak atau penguji, Bapak Nggih. penguji. Itu nggih? Nggih, siap Pak. Nggih, siap Oke. Bapak. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Arum. Mbak Arum ini atau bagaimana? Nggih, Pak, pun saged, Pak. Oh, Semoga nggih. saged, Pak. Nggih. Monggo silakan Mbak Arum Saya izin untuk live dulu karena ada presentasikan. Zoom lainnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Uh, Monggo Mbak Arum. Nggih. Nggih, perkenalkan nama saya Arumaya Sari, saya peserta latsar CPNS dari Kabupaten Klaten. Untuk judulnya ini saya mengambil optimalisasi pemanfaatan media sosial untuk kegiatan bimbingan dan penyuluhan umat Buddha di Kabupaten Klaten. Nah, untuk latar belakangnya, kenapa saya memilih judul ini? Karena itu ada diminta ASN itu diminta untuk perkembangan. Terus sekarang ini kan perkembangan teknologi sudah maju sehingga banyak orang yang sudah memanfaatkan media sosial sebagai aktivitas sehari-hari. Bapak, mohon maaf, sedang pemutaran Indonesia Raya jadi tidak terdengar. Nah, terus selanjutnya Pak ya. Terus untuk yang selanjutnya itu ASN dituntut untuk kreatif dan inovatif. Nah, dalam rangkaian pemilihan ini kami diminta untuk memilih 5 isu. Isu yang kami pilih ini adalah isu-isu yang sedang aktual di satuan tempat saya kerja. Kelima isu ini berhubungan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, kelima isu ini punya saya yang pertama, belum adanya umat Buddha di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Ini berhubungan dengan manajemen ASN. Untuk isu yang kedua, belum adanya kerjasama antara Kementerian Agama Kabupaten Klaten dengan instansi penyiaran radio untuk mimbar agama Buddha. Ini terkait dengan smart ASN. Isu yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan media sosial untuk kegiatan bimbingan dan penyuluhan terhadap umat Buddha di Kabupaten Klaten. Ini terkait dengan smart ASN. Dan yang keempat, belum adanya bimbingan dan penyuluhan untuk pemuda Buddhis di Kabupaten Klaten.
Ini terkait dengan manajemen ASN yang isu yang terakhir belum adanya artikel bernuansa Buddhis pada website Kementerian Agama di Kabupaten Klaten. Ini terkait dengan Smart ASN. Dari kelima isu yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Klaten, kemudian saya analisis menggunakan analisis APKL, itu ada 5, terus dipilih 3. 3 ini kemudian kami analisis menggunakan analisis USG. 3 ini adalah belum optimalnya pemanfaatan media sosial untuk kegiatan bimbingan dan pendidikan terhadap umat Buddha di Kabupaten Klaten. Belum adanya data umat Buddha di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Yang ketiga, belum adanya artikel bernuansa Buddhis pada website Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Setelah dianalisis menggunakan USG, diperoleh satu isu, yaitu belum optimalnya penyuluhan terhadap umat Buddha melalui media sosial di Kabupaten Klaten. Nah, ini kami analisa menggunakan metode diagram fishbone. Diperoleh penyebab-penyebabnya antara lain untuk ini saya ambil yang paling berpengaruh dari sisi men atau sumber daya, yaitu kurangnya keterampilan petugas. Dari sisi material atau bahan baku, itu adalah kualitas konten yang buruk atau tidak menarik. Yang ketiga, dari sisi metode atau metode, itu adalah tidak adanya jadwal konten yang konsisten. Dan yang keempat, itu dari sisi lingkungan atau milieu, itu followers media sosial kami masih sedikit karena baru saja dibuat. Nah, dari penyebab-penyebab ini kemudian muncullah gagasan kreatif untuk pemecahan isu. Gagasan kreatif ini ada 6. Yang pertama, membuat rencana kerja aktualisasi. Yang kedua, mengidentifikasi dan memetakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan menggunakan media sosial. Yang ketiga, membuat materi konten yang berkualitas. Yang keempat, mengimplementasikan dengan cara publikasi di media sosial. Yang kelima, mengaktifkan akun dan menambah jumlah followers. Yang keenam, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Selanjutnya, dari semua ide atau gagasan kreatif tadi, kami buat rancangan kerjanya atau rencananya berupa tahapan-tahapan. Untuk yang pertama tadi, membuat rencana kerja aktualisasi, itu tahapan-tahapannya adalah yang pertama, saya berkonsultasi dengan mentor saya terkait rancangan kerja saya. Yang kedua, menyusun rencana kerja dengan Bapak mentor. Yang ketiga, meminta arahan dan persetujuan mentor terkait rencana kerja. Untuk outputnya dari tahapan ini adalah foto saat konsultasi, catatan konsultasi, dan rencana kerja aktualisasi. Keterkaitannya dengan berakhlak yang yaitu akuntabel, kompeten, dan harmonis. Untuk yang kedua, langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi dan memetakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan menggunakan media sosial. Ini tahapannya ada 5. Yang pertama, menentukan jadwal dan waktu publikasi konten. Yang kedua, menentukan bentuk dan isi konten. Yang ketiga, menentukan jumlah publikasi dalam 1 bulan. Yang keempat, memetakan waktu dan materi penyuluhan. Yang kelima, membuat kalender konten bulanan. Untuk outputnya itu ada jadwal publikasi, misalnya hari Senin, Rabu, dan Jumat, terus jumlah publikasi dalam 1 bulan, terus yang ketiga adalah kalender konten yang berisikan konten topik atau materi konten itu dan kapan saja waktu tayangnya. Untuk keterkaitan dengan nilai berakhlaknya, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Untuk yang ketiga, membuat materi konten yang berkualitas. Tahapannya yang pertama itu mendownload aplikasi Canva dan Capcut itu untuk mendesain dan untuk mengedit video. Yang kedua, memilih topik yang beragam, relevan dan sesuai perkembangan zaman. Misalnya itu menggunakan ceramah atau kutipan, cerita-cerita Buddhis atau parita. Untuk yang 3, membuat atau mendesain konten yang berkualitas dan bervariasi bentuknya. Misalnya, saya membuat poster, infografis dalam bentuk video atau video. Terus yang keempat, meminta kritik dan saran kepada mentor atau rekan kerja tentang konten yang dibuat, agar konten yang dibuat ini lebih bagus dan sesuai dengan tujuan yang akan disampaikan. Sedangkan outputnya dari kegiatan ini adalah ada terbentuknya template konten. Yang kedua, foto kegiatan saat diskusi dengan rekan kerja atau dengan mentor. Nilai berakhlaknya adalah berorientasi pelayanan, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Untuk yang keempat,
mengimplementasikan dengan cara publikasi di media sosial. Ini tahapannya ada 4. Yang pertama, memeriksa konten yang akan dipublikasikan. Yang kedua, menyesuaikan strategi unggah konten dengan jam aktif audiens, misalnya pada saat sore hari atau setelah jam kerja, menggunakan hashtag yang relevan agar mudah ditemukan, mempublikasikan konten yang sudah dibuat. Outputnya ini nanti adalah hasil tangkapan layar setelah konten itu selesai diunggah di media sosial Instagram. Nilai berakhlaknya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, dan loyal. Untuk tahap yang kelima, yaitu mengaktifkan akun dan menambah jumlah followers. Karena followers kami masih sedikit dan jangkauannya terbatas, kami menggunakan tahapan-tahapan. Yang pertama, aktif dan mengelola akun media sosial dengan baik. Yang kedua, mengelola aktivitas media sosial dengan menambah relasi pertemanan atau followers. Yang ketiga, mengajak komunitas untuk share dan mengikuti akun. Yang keempat, mengoptimalkan interaksi aktif dengan membalas komentar atau pertanyaan umat. Untuk output dari tahapan ini adalah tangkapan layar penambahan jumlah status ataupun jumlah pengikut. Yang kedua, tangkapan layar interaksi antara pengguna. Jadi antara kami dengan nanti audiens. Nilai berakhlaknya adalah berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif. Untuk yang terakhir, melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Tahapannya ada 5. Yang pertama, mengamati algoritma media sosial. Yang kedua, membuat rekap data analitik, jangkauan, engagement, pertumbuhan pengikut. Yang ketiga, menganalisa data yang sudah dibuat. Yang keempat, membuat rekomendasi perbaikan untuk konten bulan berikutnya atau konten-konten minggu selanjutnya. Yang kelima, melaporkan kepada atasan atau instansi sebagai bentuk akuntabilitas. Outputnya, data analisa bulanan dan foto kegiatan saat melapor kepada atasan. Nilai berakhlaknya akuntabel, loyal, dan adaptif. Untuk kalender kegiatannya, jadwal kegiatannya, membuat rencana kerja aktualisasi itu di minggu pertama bulan Oktober itu tanggal 1, 2, dan 3. Terus yang kedua, mengidentifikasi dan memetakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan menggunakan media sosial itu minggu kedua. Sedangkan untuk membuat materi konten yang berkualitas dijadwalkan minggu ketiga. Waktunya baru. Mengimplementasikan dengan cara publikasi di media sosial dan Waktunya baru. mengaktifkan akun dan menambah jumlah followers itu dilakukan bersamaan pada minggu ke-4 dan ke-1 bulan November. Minggu 4, 5, dan ke-1 bulan November. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi dan tindak lanjut itu dilakukan pada minggu kedua bulan November atau yang terakhir selama 3 hari. Cukup ya Mbak? Halo? Mbak Rum, cukup Iya ya? Pak. Nggih. Monggo selanjutnya Bapak Mentor untuk memberikan penguatan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Wahib, mentor dari Mbak Arum. Ya, sebentar memang diberi jabatan pelaksana tugas Kasubag PU karena memang di Klaten belum ada gara kuda. Itu Mbak Arum di bawah mentoring saya. Perlu kami sampaikan terkait rencana organisasi apa yang disampaikan Mbak Arum, itu organisasi pemangkatan media sosial untuk kegiatan bimbingan dan penyuluhan umat Buddha di Kabupaten Klaten. Gagasan yang bagus, mengingat pertama bahwa jumlah umat Buddha itu hanya sedikit, kisaran 120 orang dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Ya, dengan 1 orang penyuluh PNS, tidak ada penyuluh P3K maupun non-ASN. Ya, kalau didatangi satu-satu dengan jumlah umat yang sedikit-sedikit dan tersebar di seluruh wilayah, tentu tidak efektif, sangat melelahkan. Sehingga apa yang disampaikan Mbak Arum terkait upaya untuk mengoptimalkan penyuluhan melalui media sosial, menurut saya sangat bagus. Cuma kemarin saya sarankan kepada Mbak Arum, tolong sebelum diimplementasikan, kalau bisa Mbak Arum sudah punya basis data umat Buddha. Kalau bisa juga didukung dengan nomor WA-nya atau apa yang sehingga nanti bisa untuk menyampaikan kepada komunitas umat Buddha ketika Mbak Arum menyampaikan
bimbingan dan penyuluhan melalui media sosial betul-betul efektif dan diketahui oleh komunitas umat Buddha di Kabupaten Klaten yang tersebar tadi. Intinya kami sangat mendukung program Mbak Arum, sangat penting dan mengingat tadi jumlah umat Buddha yang sedikit dan tersebar ke seluruh wilayah, tentu kalau tidak melalui media sosial juga sangat berat. Begitu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahib atas penguatannya terhadap Ananda Arum. Selanjutnya Bapak penguji untuk memberikan pertanyaan kepada Mbak Arum. Monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Wi Utama, Pak Dr. Haji Junaidi, guru saya, Pak Mentor yang saya hormati pula, kemudian Saudara Arum. Optimalisasi pemanfaatan media sosial untuk kegiatan bimbingan dan menyuluhan umat Buddha di Kabupaten Klaten. Lah, medsosnya apa pilihan saudara? Instagram, Pak. Instagram. Isinya apa Instagram itu? Instagramnya ini nanti isinya adalah kegiatan rencananya ya Pak ya. Kegiatan, terus nanti ada video-video misalnya ceramah pendek gitu dan sama ada kayak misalnya quote harian tapi tidak diterbitkan setiap hari. Terus ada kayak sabda Buddha, terus misalnya pengenalan parita kepada umat gitu Pak. Saya minta jangan Instagram saja ya, terlalu gampang lah saudara. Oh iya, baik Pak. Penyuluh, yuk ditambahin Instagram tambah TikTok atau tambah apa gitu ya. Ya, Karena baik Pak. materi satu itu bisa dikirim nang TikTok, bisa dikirim nang Instagram begitu ya. Ya, berarti nanti saya Ya. tambahkan TikTok, iya Pak. Gitu ya. Iya, mosok jenengan penyuluh populer kok bisa luar biasa. Satunya dari mana sampean? Dari Setiabe Semaratungga Pak, Mana itu? di Boyolali. Oh gitu. Sekolah tinggi Ilmu Agama Buddha. ilmu agama Buddha. Baik. Jurusannya apa saja? Kalau di sana pas saya kuliah hanya Dharma Acarya aja Pak. Oh Jadi saya gitu. lebih ke pendidikan. Oh gitu. Baik, cukup dari saya. Saya kembalikan pada guru saya yang terhormat Pak Dr. Haji Junaidi. Terima kasih Pak Mentor. Terima kasih Bapak penguji, luar biasa. Terakhir yuk saya pada Mas Ayi Agil Husaini. Kami persilakan, monggo. Yes, betul Pak. Cek. Izin share screen Pak. Monggo. Yes, yang harus membatasi dekat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang poin-poin aja ya Mas ya. Bapak siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Toha SAG MSI selaku penguji seminar dan Kepala Balai Keagamaan Semarang. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Junaidi MPD selaku coach dan Widya Iswara Balai Keagamaan Semarang, dan Bapak Habibullah Al-Qamar SAG selaku mentor sekaligus Kepala KUA Miri. Di sini perkenalkan saya Ai Agil Husaini serta Lasar CPNS Angkatan 49 penempatan di KUA Miri Kabupaten Sragen. Sebagai rangkaian dari Lasar CPNS, kami diminta untuk mencari isu atau permasalahan di tempat kami bekerja, sekaligus bagian dari implementasi dan penerapan value ASN berakhlak Smart ASN dan guna mewujudkan Smart Governance. Nah, berdasarkan pengamatan kami selama kurang lebih 4 bulan, kami mencari dan mendapati 5 isu menggunakan
metode APKL. Untuk tugas dan fungsi guru ini kemudian. Nah, isu yang pertama adalah belum optimalnya pelaksanaan pengumuman kehendak nikah, kemudian belum adanya papan atau bagan struktur organisasi data pegawai KUA, kemudian minimnya bimbingan pernikah yang komprehensif dan berbasis digital, kemudian belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai alat edukasi dan informasi layanan di KUA, dan yang terakhir pengolahan arsip pernikahan yang masih manual dan belum tersistem. 5 isu tersebut kemudian dianalisis lagi menggunakan USG dan didapati isu yang paling besar adalah belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai alat edukasi dan informasi layanan di KUA. Alasan pemilihan core isu tersebut disebabkan oleh beberapa aspek dengan diagram Fishbone dari MEN, yaitu adalah belum optimalnya keterampilan teknis pengolahan media, kemudian dari metode belum adanya SOP pengolahan media, kemudian dari sisi materi konten yang belum terjadwal dan belum terkemas secara menarik, dan aspek milieu yaitu minimnya pemanfaatan media karena terbiasa pelayanan langsung. Alasan isu ini diangkat adalah pertama, pelayanan menjadi tidak efektif karena masyarakat tidak dapat mengakses informasi penting dengan cepat dan mudah. Kemudian kepercayaan publik terhadap KUA bisa menurun karena dianggap tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan tidak terbuka informasinya. Kemudian yang ketiga, kinerja dinilai stagnan karena tidak ada inovasi dalam penyampaian informasi. Oleh karena itu, solusi yang perlu diupayakan oleh KUA Kecamatan Miri sebagaimana judul, yaitu optimalisasi penggunaan Instagram dan TikTok sebagai media edukasi dan informasi layanan di kantor urusan agama Kecamatan Miri. Untuk tahapan kegiatan dan juga tahapannya, kegiatan yang pertama adalah persiapan dan konsultasi penyusunan rancangan kerja. Tahapannya berkonsultasi dengan mentor, menerima masukan terkait rencana aktualisasi, serta menetapkan rancangan aktualisasi. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah merencanakan pengelola akun. Yang pertama tahapannya mempelajari grafik standar manual GSM yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, kemudian memperbarui profil Instagram dan TikTok, kemudian membuat autentikasi 2 faktor sebagai keamanan, dan mengelola media sosial mulai dari penamaan akun, deskripsi profil, dan konten pembuka yang informatif. Kemudian kegiatan selanjutnya membentuk tim pengelola media dan tutorial konten. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya produksi konten. Yang pertama tahapannya mengidentifikasi konten yang menarik dan relevan dengan masyarakat. Kemudian tahapannya mengambil sumber terpercaya dan valid untuk menghindari misinformasi. Kegiatan selanjutnya penjadwalan dan publikasi konten. Tahapannya mempublish konten sesuai dengan jadwal rencana, mengoptimalkan unggahan dengan menggunakan tag kolaborasi, mempelajari FYP agar jangkauan lebih luas, dan jika memungkinkan mengajak akun lain untuk berkolaborasi, dan mempelajari algoritma platform. Dan kegiatan yang terakhir adalah evaluasi dan perkembangan lanjutan. Tahapannya menganalisis data interaksi dan jangkauan konten secara berkala menggunakan fitur analitik dari platform bawaan. Kemudian menerapkan strategi baru setelah dianalisis untuk pengembangan selanjutnya. Untuk manfaat aktualisasi bagi penulis menjadi sarana penguatan nilai-nilai akhlak dan smart ASN, serta pengembangan kompetensi digital dan pelayanan publik. Bagi KUA Miri, meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, publikasi layanan, dan dokumentasi kegiatan. Bagi masyarakat, memperoleh pemahaman yang jelas, cepat, dan mudah terkait layanan di KUA Miri. Mungkin yang harus membatasi
ketika Saya orang masuk ke diklat itu kan harus mohon maaf memanggil. untuk waktunya kami kembalikan ke Bapak Junaidi selaku Iya. moderator. Terima kasih Mas Ai. Ya, selanjutnya Bapak Mentor untuk memberikan penguatan. Monggo kami persilahkan Pak Habibullah ya. Assalamualaikum. Iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak-Bapak dari Baldiklat, juga Saudara Ayi, langsung saja nggih, karena waktu yang singkat. Sejak awal, jadi sebelum Mas Ayi ini masuk ke KUA Miri, kita kan dapat anugerah kantor Kementerian Agama KUA itu kan SDM baru dari P3K yang disusul oleh dari CPNS. Untuk kami paham bahwa kami itu selama ini bekerja, kami tahu bahwa online itu penting, tetapi SDM kami yang tidak ada. Untuk diketahui, saya sebagai Kepala KUA sekaligus penghulu, ada staf satu, ibu-ibu yang sudah umur 55 tahun. Jadi tidak mungkin saya bebani dengan tugas online. Pada saat bulan Mei masuk P3K, kita juga sudah berbagi tugas. Teman-teman penyuluh, kita dapat penyuluh P3K 2 orang. Kita minta untuk aktualisasi kegiatan di bidang online. Satu siap untuk urusan FB, yang satu WA online. Jadi konsultasi, komunikasi, kita banyak memberikan edukasi, itu juga lewat FB, konsultasi lewat WA online. Selain yang offline, kalau offline kita tetap berjalan terus. Kita nggak akan, kegiatan kita sebaik apapun, kalau hanya offline, ya hanya sekedar lingkungan KUA saja. Di luar itu nggak akan diketahui. Masuk Mas Ayi di bulan Juni, ya, Mas Ayi langsung siap Pak, saya pegang yang Instagram. Untuk saat ini awal-awal saya pegang Instagram dulu. Siap, silahkan dikelola sampai sekarang. Dan kemarin waktu lasar Pak izin, saya mau nambah ngelola untuk TikTok. Ya silakan. Sebab ini yang kita perlukan, sebab tanpa kita berbuat semacam ini, sebaik apapun kegiatan kita nggak akan dianggap orang lain, masyarakat tetap nggak akan ngerti. Maka oleh karena itu saya sangat mendukung sekali pada saat Mas Ayi mau mengelola lebih jauh, tidak hanya Instagram, tetapi ditambah terkait dengan TikTok. Nah, nanti untuk kedepannya ya, kita juga minta sebagai mentor sekaligus sebagai kepala KUA Miri kepada semua WI yang berperan dalam pendidikan lasar ini, bagaimana tidak hanya sekedar memotivasi tetapi memprovokasi Mas Ayi bagaimana lebih semangat dalam bekerja, mensyukuri nikmatnya mendapatkan anugerah menjadi CPNS di Kementerian Agama khususnya di KUA Kecamatan Miri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habibullah ya, atas penguatannya. Monggo selanjutnya Bapak untuk memberikan pertanyaan, klarifikasi tentang tulisannya Mas Ayi. Monggo kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Haji Junaidi, BI Utama, guru saya yang saya banggakan, Pak Mentor, guru saya juga yang saya hormati. Saudara Ayi, judulnya tunjukkan kepada saya. Share Mas. Mas Ayi. Saudara Ayi, kalau enggak Mas Ayi, bisa keluar, monggo. dibaca, judulnya dibaca. Mas Ayi. Kemana Mas Ayi? Apa terlempar? Nggih, Bapak ngapunten ini sepertinya terlempar Zoom. Di WA Mbak? Nggih, niki Telepon. Ya, di kontak Mbak, biar bisa masuk kembali. Belum Mbak? Pakai punya saya aja nggak? Biar pakai punya saya aja Pak ya. Ya, silakan Pak. Nggih, nggak Geser apa-apa. tempatnya aja. Ya. Nggih, Bapak, pripun? Ngapunten, Ya. sinyalnya terputus. Karena nggak bisa Pak. kan, dibaca aja judulnya, dibaca. Untuk judulnya optimalisasi penggunaan Instagram dan TikTok sebagai media edukasi dan informasi di KUA Kecamatan Miri.
Kabupaten Sragen. Oh, nggih Kabupaten Sragen. Nggak tahu, karena Miri itu ada satu daerah Miri itu ikut Brunei. Miri namanya, daerah Miri itu Brunei. Mas saya kira Nggih, Brunei tadi itu. Jadi nggih, kantor urusan agama Miri, Kabupaten Sragen, gitu ya. nggih, Pak. Wes. Terus sebulan itu besok produk sampean apa? Untuk rencananya konten yang dipublikasikan itu seputar misalkan administrasi, syarat-syarat pengurusan, kemudian juga Jadi gini, edukasinya. jangan misalkan Pak, saya sebulan lagi laporan hasil itu, karena laporan hasil itu menjawab rancangan, maka Oke, satu, saya akan buat konten yang bagaimana prosedurnya. Dua, saya akan bikin konten bagaimana pelaksanaannya. Dan berikutnya gitu loh. Jadi ojo mungkin gitu jangan. Karena itu sing jawab sama lulus gak lulus besok itu ojo mungkin. Jangan membuat apa gitu loh. nggih, Ya, Pak. apa? Satu apa? Satu, untuk konten pembukanya seputar dengan profil KUA Miri, kemudian setelahnya kita buat perihal prosedur pelayanan di KUA Miri, mulai dari pernikahan dan lain sebagainya. Kemudian Bentuknya kayak juga apa itu? Bentuknya kayak apa? bentuknya ada yang pamflet, ada yang video, Ya, dan itu juga harus jadi loh ya. Harus jadi loh nggih. ya. Apalagi? Kemudian untuk sisi edukasinya kita dapat merangkul dari penyuluh agama untuk membuat konten misalkan live di TikTok ataupun juga dengan menggunakan poster dakwah maupun juga konten lainnya begitu. Karena dari penyuluh agama juga di situ adalah lahan yang bisa digunakan dan kami yang bagian mengelola begitu. Tapi jangan satu-satu ya. Nggih, Pak. Jangan satu-satu. Jadi apa namanya harus lebih dari satu karena sebulan ya. Nggih. Oke. Itu besok presentasinya itu loh yang saya tanya loh ya besok loh ya. Nggih, Pak. Baik, cukup dari saya. Terima kasih. Oh, terima kasih Terima kasih, Bapak. Pak. Iya, Bapak Pak Ibu, Cicu. terima kasih saya aturkan pada Pak Mentor, Bapak Habibullah. Ini sudah selesai. Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, apa yang disampaikan oleh Bapak penguji, tolong nanti ditindaklanjuti dan nanti perlu dipertanggungjawabkan waktu seminar laporan aktualisasi. Mungkin 1 bulan lebih ya. Eh, 1 bulan lebih lagi ya. Baik Bapak Ibu semuanya, demikianlah tadi seminar rencana aktualisasi pada hari ini, hari Senin tanggal 29 bulan September tahun 2025. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, wabil khusus para mentor dan Bapak Toha, Bapak Dr. Muhammad Toha SAG MSI, sehat selalu dan Amin. Terima kasih, eh, Pak. kita Oke. selesai dan kita akhiri sekian dulu dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo sekali lagi Nggih. catatan dari Bapak penguji untuk ditindaklanjuti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Izin saya keluar nggih. Oke, terima kasih Pak Toha. Oke. Oke. Terima kasih Pak Junaidi Sama-sama. sudah Oke, oke. mengarahkan kami.